Horas madihita saluhutna. Horas. Adorang sota mulai acara permingguota di Jabu. Di sondi parade do lilin sada. Songot tada minggu atpen na parjolo madihita. Selamat Advent na perjolo madihita saluhutna. Selamat Advent. Atong tapahibul marohatta. Asa marminggu hita di Jabut Taganup. Masuk mahita martangyang nahohom. Amin. Tapuji matu hatta marhiti-hiti buku di nomor 30 lalu ayat sada sahar rodi 2. Jongjong mahita. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na to mo palangit dohot tanoon. Amin. Marulupuluk maho jala marlas ni roha, ali burusion,
ay idama na Roma aho maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan debata pergugu na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano hinorhoni asini rohamdo ubahen sahat hami tu tahun hurian na baruon lehon matu huriam todim na badiai dohot hamalon siakko asalam rarat jala gadah rajaumu di tonga-tonga ni hamion sailehon mahiras ni roha tu napo somak katahon hatam asalam dinggan huriam marhiti siani pergugui mahami mangului ho di bagasan hapur seon na totong asa manahak kami sahak rudi ujungna marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared di mahita sian bukwede nomor 580 sada ayat sada. Tabige mapatik ni debata di hari Minggu sadarion emasian konfesi HKBP tahun 1926 bidu 16 taringot tu haroroni Tuhani taha porsiai jala taha tidak kodo narodo Tuhan Yesus padu halihon papatarhon Jerusalem na ibarui songon hapataran ni hasangapon dot hamuliaun ni debata disima marujung hasianganon dang adong na uboto sa hari obas ni haroronay alani ikon hubas jala dungodo na porsiay di bagasan hasatiaon dohot pakirimon di haroronay ay disi na masa dohot asini rohana marhiti po daon taharikot todo mamaketiki ningolutaon songot tiki parasian dalan manomunomu haroroni Tuhani tatulak dobak ko na sa manguji mamilangi dohot manot Tuhan ari haroro ni Tuhani padu halihon songoni dohot pikiran na maddok na soadong ujung ni hasianganon ima sahatna atong rak mangidugu gumahita siyan Tuhan talahu mangulahon na hobar to patik nai ali Tuhan debata say pergugui mahami mangulahon na hobar to patik mi. Amin. Mari de mahita siya bukwede nomor 167 ayat sada sahak rodi ayat 2.
Jongjong Mahita. Tapas serep marohat tamanopoti dosat tatu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata na badia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha. Jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masudi dosa nami. Dang adong nahupangasahok kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahok kami tujulum, dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosatta ala ni pangalosyot tado ubahina tertulang Kristus jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangatta jala binahin ni bugang na malum itahilala hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari dihitasin buku di nomor 41 ayat 6. Tajahama hatani di bata epistel di hari Minggu sadarion sien Lukas bidu 12 mamuka mesen ayat 35 tolhas sahru di ayat 40 tajahama marsikat sorin sai hohosma goting muna jala galak mapalito muna jala sumam mahamutu jolma namai mai mahon idukna dinaro muli ibana siapa rujuhan
asa mamitor diukap di ibana di harorona manuktuhi. Mertua maaka anak somangi nadungo dapoton ni idukna di haroronai nasitong do hatakot tuhamu hohot non nama ulosna bajuguhon nama hanasida iba nama jongjong marhubasi di nasida. Martua manasida anggosongoni nasida didapot manang naro ibana di padua kai borngiton manang di patu lukai borngiton. Alai tadahamu maon out di boto nak puna jabu manang dipukul piga tagamon ropa nakko dungoma ibana dang luasonna ibana manursari ugasanna rap hita sudi hamupe gabi hubasma ay narodo anak ni jolmai ditiki naso panagama muna ima sahakna mertua maakan atau mangihon hatani di bata jalan au piopsa. Amin. Mari hita siya buku D nomor 40 ayat sada sahak Rudi ayat 2. Jongjong Mahita. Atong taha tidak kun maha porsiaut tai songonahina tidak kun idongata saha porsiaun di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na sohatu dusan na tumopalangit dohotano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siya tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhatan na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuba na torudong di tanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siya muni di bata jahuba amanay pargugu na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halat na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Mari demahita siya buke di nomor 450 lalu ayat sada dohot ayat 2 laus huhut mapa pumupilian.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Selamat Advent. Kita percaya Tuhan akan tetap menjaga kita dari infeksi virus corona ini sehingga kita bisa tetap semangat, ya. Kita harus tetap bersuka cita. Sekarang mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent yang pertama tanggal 29 Desember hari ini dari kitab Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, karena setelah melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini, kita ditibakan pada Minggu Advent yang pertama ini. Dan sebagai orang Kristen, kita sebenarnya bisa menyampaikan selamat tahun baru, karena minggu ini adalah awal tahun gerejawi kita. Kita tahu tahun gerejawi atau tahun liturgi adalah urutan minggu-minggu yang telah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja, sehingga dengan urutan-urutan di tahun gerejawi tersebut kita bisa merasakan seperti berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, seperti bernapak tilas bersama dengan Tuhan Yesus dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Penghayatan kita akan tahun gerejawi membuat hidup kita hidup tiada tanpa Tuhan Yesus. Tidak ada hari-hari dan minggu-minggu kita tanpa Tuhan Yesus. Karena itulah seharusnya saudaraku, minggu dan hari-hari liturgi itu haruslah berurutan. Berurutan seperti perjalanan, mulai dari Advent ke Natal, kemudian ke Epifani, kemudian ke Minggu Sengsara yang dimulai atau Minggu Pasion, kemudian ke Paskah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kemudian Pentakosta, kemudian Trinitatis, dan akhir tahun gerejawi. Harus berurutan. Ikon unur songon namardalan, kata upama orang Batak. Jangan dibolak-balik yang bisa membuat orang menjadi bingung dan menjadi kacau. Coba bayangkan kita sudah bernatal di hari Sabtu tanggal 5 Desember, lalu kembali lagi beradvent lagi di hari Minggu tanggal 6-nya. Lalu bernatal lagi di hari Sabtu berikutnya tanggal 12, lalu beradvent lagi hari Minggunya di tanggal 13. Bolak-balik, bukan? Saudaraku, sekarang kita masuk ke Advent. Adventus berarti kedatangan. Berarti ada yang akan datang. Seperti kita sekarang sedang menunggu-nunggu datangnya vaksin untuk virus COVID-19 ini, agar kita seluruhnya segera divaksinasi sehingga kita memiliki daya tahan untuk melawan infeksi virus corona ini. Tentu bila ada yang datang, maka perlulah persiapan penyambutan, bukan? Dan biasanya kualitas dan bentuk penyambutan tersebut bergantung sekali pada siapakah yang akan datang itu. Bila dia adalah sahabat kita yang sudah setiap hari datang ke rumah kita, maka tidak perlu ada
persiapan penyambutan khusus. Tetapi bila yang akan datang itu adalah yang khusus, katakanlah calon suami atau calon besan atau yang lain, kita akan membuat persiapan yang khusus. Katakanlah bila orang yang mau datang itu adalah orang yang khusus seperti presiden atau pejabat tinggi, tentu kualitas penyambutan kita akan jauh lebih hebat. Lalu sekarang di minggu Advent ini, siapakah yang akan datang? Siapakah yang akan kita tunggu? Dan yang perlu kita lakukan penyambutan, bergantung ke situlah apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut dia. Dan itulah yang dipaparkan oleh nats kita pada hari ini. Saudaraku, Mazmur 24 ini adalah salah satu mazmur yang tidak boleh dilupakan oleh Israel. Karena mazmur ini selalu dibacakan secara responsoria antara pemimpin ibadah dan jemaat di kebaktian hari Sabat, yaitu sebagai tanda kesiapan mereka untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam ibadah tersebut. Dan kebanyakan penafsir mengatakan mazmur ini berkaitan dengan upacara yang dilakukan oleh Raja Daud ketika tabut perjanjian memasuki Yerusalem. Dan kita tahu bahwa tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah alasannya sehingga begitu hebatnya penyambutan mereka menyambut kedatangan tabut perjanjian itu. Karena itu sama bagi mereka, itu sama dengan menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Itu bisa kita baca di kitab 2 Samuel 6 atau 1 Tawarikh pasal 15 hingga 16. Karena itu saudaraku, mari kita coba telaah nas ini agar kita mengetahui siapakah yang akan datang itu. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam menyambutnya. Siapakah yang akan datang? Siapakah yang akan kita sambut kedatangannya? Advent mengarahkan kita kepada dua penyambutan. Pertama, mengarahkan hati kita pada perayaan Natal yang segera akan kita lakukan, yaitu menyambut kedatangan Allah yang telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di tengah-tengah kita dan sudah menyediakan keselamatan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, Advent ini mengarahkan hati kita pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, parusia. Dia akan datang kelak untuk menghakimi seluruh manusia menurut iman dan perbuatannya masing-masing. Saudaraku, Tuhan Yesus yang itulah yang kita sambut kedatangannya. Dan yang disebut di dalam nats ini sebagai Raja kemuliaannya. Yesus adalah Raja kemuliaan. Karena setelah kebangkitannya mengalahkan kuasa iblis dan kuasa maut, lalu dia naik ke sorga dan kepadanya telah diserahkan, setelah diberikan segala kuasa, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Dialah sekarang pemegang kunci maut dan pemegang kunci kerajaan Allah. Dan dialah Tuhan semesta alam, karena melalui dialah seluruh yang ada tercipta. Dari sorga kelak Tuhan akan datang kedua kalinya. Dan bila dia datang untuk kedua kalinya, dia akan menghadirkan kerajaan Allah secara sempurna. Disitulah kemuliaannya akan nampak dan tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya. Pada hari kedatangannya itu, Yesus akan mengadili semua orang. Mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum di neraka kekal. Tetapi orang yang ketika hidupnya di dunia telah percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diangkat ke kemuliaan yang tak terbatas,
yaitu di sorga kekal. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita datang kepada Dia? Bagaimanakah kita menyambut kedatangannya? Itu dituliskan di ayat 7 dan ayat 9. Dikatakan, angkatlah kepalamu, terangkatlah. Di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bukalah lebar-lebar, hai pintu-pintu gerbang. Apa artinya? Saudaraku, bila pasukan Israel kembali dari peperangan, bila mereka kalah, maka kepala pasukan itu seluruhnya tertunduk. Tetapi bila mereka memenangkan pertempuran, maka mereka akan kembali dengan kepala yang terangkat tegak. Sekarang yang kita sambut adalah Tuhan Yesus yang sudah memenangkan, mengalahkan pertempuran melawan musuh yang terakhir kita, yaitu kematian, iblis, dan dosa. Semuanya ditaklukkannya ke bawah kakinya, semuanya bertekuk lutut dan mengaku bahwa Dialah Tuhan. Karena itulah kita harus tegak untuk menyambutnya. Dan berikutnya, bila raja dan pasukan Israel yang menang memasuki Yerusalem, maka semua pintu-pintu gerbang di Israel itu harus diangkat tinggi-tinggi. Tetapi sekarang di Advent ini yang datang itu lebih dari itu. Karena yang datang adalah Tuhan Yesus Raja kemuliaan. Maka semuanya harus dibongkar. Dan itulah yang harus kita lakukan di minggu Advent ini. Kita harus membongkar pintu hati kita selebar-lebarnya menyambut kedatangannya. Jangan ada lagi yang menjadi penghambat untuk jalannya memasuki hati kita. Penghambat berupa kedegilan hati, atau keinginan memuaskan hasrat duniawi, atau ketinggian hati, atau rasa dendam harus dibongkar seluruhnya. Sehingga jalan Tuhan Yesus mulus memasuki hati kita. Dan yang berikut di ayat pertama hingga ayat 4, kita membaca di sana ada responsoria. Mengatakan siapakah yang bisa menghampiri Tuhan yang akan datang itu. Di ayat 4 dan 5 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Karena itu saudaraku, Advent pertama ini mengarahkan hati kita kepada dua hal. Yang pertama, untuk waktu yang sekarang, agar kita menyambut Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila kita mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pasti Tuhan Yesus akan membantu kita menjalani kehidupan ini. Akan membantu kita menjalani, menuntun jalan kita di jalan kebenaran. Akan memberi kita kekuatan dan hikmat untuk menghadapi segala persoalan. Mengapa? Karena Dialah Tuhan yang sudah berimmanuel, yang ada bersama dengan kita dan merasakan apa yang sudah kita rasakan. Karena itulah Advent ini sangat-sangat kita perlukan. Terutama dalam menghadapi COVID-19 dan menghadapi kehidupan yang serba sulit ini. Ketika banyak teman-teman kita yang kehilangan orang yang dikasihinya akibat virus ini. Ketika banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, atau usahanya atau bisnisnya menjadi berantakan. Seruan Advent ini sangat kita butuhkan. Ketika cara hidup kita sekarang sudah berubah total. Karena kita harus belajar dari rumah, bekerja dan beribadah dari rumah. Dan kita tidak bisa sangkal, bagi banyak orang pandemi COVID ini sudah memporak-porandakan banyak harapan dan cita-cita kita. Tetapi Advent pertama hari ini meyakinkan kita, saudaraku, Allah sudah ada di tengah-tengah kita di dalam Tuhan Yesus. Dia sudah ada bersama-sama dengan kita, merasakan semua keadaan kita.
Bahkan dia telah mau menanggung, mengangkat semua beban-beban itu dari kita. Karena itulah Tuhan Yesus menyerukan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Ketika kita mau menyerahkan seluruh hidup dan persoalan kita, ketika kita mau berdoa dalam seluruh kepasrahan dengan mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi, maka saudaraku rasakanlah beban-beban yang membebani kita itu sedikit demi sedikit, tetapi pasti akan diangkatnya. Tetapi yang menjadi persoalan saudaraku adalah, apakah kita mau datang? Apakah kita mau datang? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu pasti ada dan pasti mampu untuk menolong kita? Saya coba menceritakan sebuah ilustrasi begini. Ada seorang tukang pangkas bercakap-cakap dengan seorang bapak yang sedang dipangkasnya. Dan akhirnya diskusi mereka tiba pada pokok, apakah Tuhan Yesus itu ada? Si tukang pangkas itu mengatakan, saya berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada. Kok bisa? Kata si bapak itu. Ya, kalau benar Tuhan Yesus itu ada, mengapa dia memperbolehkan virus corona ini datang membunuh banyak orang-orang saleh, orang-orang baik, dan menghancurkan hidup semua manusia, termasuk saya ini? Kata si tukang pangkas itu. Ya, mendengar itu si bapak itu diam 1000 bahasa. Tetapi setelah selesai dipangkas, dia pergi keluar. Dan di jalanan dia berjumpa dengan orang yang rambutnya panjang dan aut-autan. Ya, tidak karu-karuan lah. Lalu si bapak itu segera berlari kembali mendatangi si tukang pangkas. Dan dengan keras dia katakan, hai tukang pangkas, saya berani mengatakan kepadamu bahwa tidak ada satupun tukang pangkas di dunia ini. Si tukang pangkas heran. Kok bisa? Saya tukang pangkas. Kan bapak barusan saya pangkas. Masa enggak ada? Lalu si bapak itu katakan, coba lihat. Bila benar ada tukang pangkas di dunia ini, coba lihat orang itu. Pasti rambutnya tidak begitu panjang dan tidak begitu acak-acakan. Kalau ada tukang pangkas, pasti dia sudah dipangkas. Lalu si tukang pangkas itu tertawa. Hahaha. Bapak bukan tukang pangkas yang tidak ada. Lalu dia yang tidak mau datang ke saya. Kalau dia datang ke saya pasti memangkas dia dan rambutnya itu akan rapi. Lalu si bapak itu langsung ketawa. Hahaha. Sama seperti itulah. Bukan Tuhan Yesus yang tidak ada, tetapi Anda yang tidak datang kepada dia. Si tukang pangkas pun diam, tetapi dia sudah tercerahkan. Saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, Advent ini meyakinkan kita, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah datang di tengah-tengah kita untuk membantu kita. Dan di ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus itu adalah jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Artinya dia mampu menaklukkan segala kuasa manapun, segala persoalan manapun, termasuk COVID-19 dan segala akibat buruknya ini. Yang perlu adalah datanglah, lalu biarkan dia bekerja di hatimu, mengubah beban-bebanmu menjadi kelegaan. Itu yang pertama saudaraku. Dan yang kedua, Advent mengarahkan hati kita ke masa depan yang gemilang, yaitu masa pemerintahan Yesus sebagai Raja kemuliaan kekal yang akan dihadirkannya bila Tuhan Yesus datang kedua kali. Ketika itulah segala derita akan diubahkannya menjadi sukacita. Tidak ada lagi di sana air mata, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kematian. Tetapi di sana semuanya akan serba sempurna dan penuh dengan sukacita. Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, Tuhan Yesus sudah menyediakan masa depan yang gemilang bagi kita. Yang perlu sekarang di minggu Advent ini adalah teruslah berharap
badai pasti berlalu. Setelah gelap akan terbitlah terang. Setelah pandemi corona dengan segala akibat buruknya, saudaraku, di Advent ini tetaplah berharap bahwa Tuhan Yesus akan datang dan akan memberikan kita masa depan yang gemilang. Pengharapan seperti itulah yang akan membuat kita bisa tetap semangat dan bersuka cita menjalani kehidupan ini. Karena itu saudaraku, Advent mengajak kita, angkatlah kepalamu. Ingat, kehidupan kita mengikuti arah pandangan kita. Kehidupan kita mengikuti arah pandangan kita. Karena itu jangan fokuskan hatimu kepada masalahmu. Jangan fokuskan hatimu ke bawah, ke dunia yang membuatmu bermasalah. Itu akan membuatmu semakin terpuruk. Tetapi Advent ini mengajak kita, angkatlah kepalamu, fokuskan hatimu kepada Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita harus yakin Tuhan Yesus sudah datang, tetapi juga akan datang. Dan pengharapan seperti itulah yang akan membuang seluruh pesimisme, kekalutan, membuang kesedihan, dan menggantikannya dengan optimisme, menggantikannya dengan kepastian di dalam kemenangan. Karena itu orang yang benar-benar menghayati minggu-minggu Advent akan membangun mentalnya menjadi mental pemenang, bukan mental yang kalah, tetapi pemenang. Mengapa? Karena yang kita sambut adalah Yesus, sang pemenang yang jaya dan perkasa. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang menghantar kami ke tahun baru gerejawi ini. Tuhan telah menyelamatkan kami melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Dan melalui firman-Mu hari ini kami diyakinkan agar kami tetap bersuka cita. Karena Tuhan telah ada di tengah-tengah kami melalui kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi manusia yang akan kami rayakan di hari Natal. Dialah yang akan membantu kami dan memberi kami kelegaan menghadapi segala beban-beban kehidupan ini, terutama oleh COVID-19 ini. Kami diyakinkan hari ini Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akan memberi kami masa depan yang gemilang. Karena itu ya Tuhan, berikan kami roh-Mu, agar hati kami benar-benar terangkat dan secara murni dan tulus dalam kekudusan menyambut kedatangan-Mu. Tuhan Maha baik. Berkatilah kami satu persatu dalam seluruh hidup kami, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelajaran, dalam studi kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, terutama dari infeksi virus corona ini. Hiburkan kami ya Tuhan bila kami bersedih. Kuatkan kami bila kami goyah. Jagai kami bila kami dalam sukacita, agar tetap bersuka cita di dalam kehendak-Mu. Berkatilah teman-teman kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan, agar hidup dan keluarga mereka tetap di jalan Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah pemerintah kami di semua aras. Beri mereka hikmat-Mu untuk memulihkan kondisi ekonomi bangsa kami. Lancarkanlah rencana vaksinasi yang akan mereka lakukan. Tuhan Raja Gereja, berkatilah seluruh usaha-usaha penginjilan di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia ini. Berikanlah pintu yang terbuka agar Injil Tuhan Yesus diterima di mana-mana. Berkatilah gereja-Mu HKBP dan seluruh hamba-hamba-Mu dan seluruh pelayan-pelayannya, terutama dalam menyelenggarakan sinode godang yang akan datang. Ya Tuhan, berilah kelancaran, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati semua sinodisten, sehingga mereka memilih pimpinan HKBP menurut kehendak-Mu, agar kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tapasahat mapiliata huhut maredde mahitas yang nomor 45 ayat 1 1 ayat 2. Jongjong mahita sa luhut na. Tatangyak ko mapiliata. Ali di bata manami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ding kadohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami. Pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon pati bulhok karajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata manami rodi saliling nililing na. Mauliate marohanami tuho ala diramoti hoha di bagasa tao parhuriaon na oksalpui. Asini rohabo na pasahat to kami tu bagasa tao na ibaruon. Huida hami di bagasan na sa tao ni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita na uli tuhami. Asa mardami jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porseya, akana burju mangului hatam. Diparguguy hodo akana porseya dohot na posom, akana mamarita ho kabalgaom mo di tonga-tonga ni huriam. Tung nasohabilangan do sude dengan ni basam na sa taoni, siam minggu tu minggu, siap bulat tu bulan, sahat rodi sadarion. Dibaheni hupuji hami magwarmu, jala hupasangat pami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manak kuriam, tabay maganu pari torop niya kana porsia na marholong ni roha diho. Say pararat maharajaom mo di sadok Portibion. Say ramoti huriam. Asa unak saut tahi ni parjahat na mga bati hararat ni harajaom mo. Say unang loas huriami di susay. Di gaori manang dileay. Ramoti makana pinilit mo. Paimasahat tuhang uluan. Say ramoti masudi na posom na mamarita ho barita na uli. Say juma akan na soporsea dope. Asadohot na sida pasangap pon goarmo. Say ramoti jala parbadiay mahuriam. Sahat rodi haroro ni Tuhan nami Yesus Kristus. Aliama nami na di banua gidjang. Say pinarbadia magoarmo. Say Roma harajaon mo.
Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamuma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Dilopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat Advent.